Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman para pejuang ASN. Hari ini teman-teman kita akan melakukan simulasi ya atau latihan soal untuk CPNS, SKD, TKP ya. Nanti kita akan melakukan latihan itu sebanyak 60 soal teman-teman. Oke. Jadi kisi-kisi TKP SKD CPNS 2024 itu sudah keluar ya di Kepmen RB nomor 321 ya tahun 2024. Jadi TKP ya atau tes karakteristik pribadi SKD CPNS itu bertujuan untuk menilai kemampuan peserta dalam penguasaan pengetahuan dan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme dan anti radikalisme. Terkait dengan sistem penilaian TKP ya teman-teman dalam tes SKD nanti, bobot jawaban benar itu bernilai antara 1 sampai dengan 5 ya. Jadi usahakan TKP ini tidak ada yang tidak dijawab. Jadi karena semua jawaban itu ada nilainya. Jawaban paling rendah itu nilainya 1, kemudian jawaban paling tinggi dia nilainya 5. Tapi kalau teman-teman tidak menjawab ya, maka dia akan bernilai 0. Kan sayang sekali ya. Sehingga upayakan TKP ini semua harus terjawab agar ada poin atau nilainya. Baiklah, itu teman-teman pengantarnya. Kita langsung ke simulasi soal. Soal yang pertama. Agar suatu kegiatan berhasil dilaksanakan, sikap Anda adalah A. Minta bimbingan guru dalam melaksanakan kegiatan tersebut. B. Mempelajari jenis kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. C. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa. D. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Atau E. Menggunakan cara yang biasa saya pakai. Jawabannya adalah Oke. Jadi jawaban yang paling tinggi nilainya itu adalah yang B teman-teman ya. Jadi mempelajari jenis kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Nah, dalam kegiatan tentunya kita harus prepare ya, persiapan-persiapan. Salah satu prepare-nya adalah mempelajari jenis kegiatan itu. Sehingga saat mulai kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan maksimal atau dengan baik. Sehingga poin yang paling tinggi adalah poin yang B ya, poin 5. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Atasan yang Anda sukai adalah A. Sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusan yang diambilnya sebelum suatu dilaksanakan. B. Selalu menanyakan pendapat dan ide dari bawahan sebagai bahan masukan untuk suatu pekerjaan yang dilakukannya. C. Senantiasa mendelegasikan wewenangnya pada bawahan. D. Tidak terlalu membantu menyelesaikan tugas, namun sebaliknya berharap saya menyelesaikan pekerjaan tanpa sering berkonsultasi kepadanya. E. Selalu memberi petunjuk yang jelas atas pekerjaan yang akan bawahan kerjakan. Jawabannya adalah Oke, teman-teman. Dirasakan ya, atasan yang Anda suka itu yang seperti apa. Kita lihat jawaban yang benar ya, atau yang poin paling tinggi. Jadi poin paling tinggi itu adalah yang E, teman-teman. Kenapa yang E? Jadi atasan itu mestinya dia memang selalu memberikan sebuah petunjuk ya, atau sebuah cara yang jelas. Agar apa? Agar bawahan saat mengerjakan itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan ya, apa yang seharusnya sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga seorang atasan itu harus memberi petunjuk yang jelas ya atas pekerjaan yang akan dikerjakan bawahan. Biar bawahannya apa? Tidak salah mengerjakan. Oke, itu ya. Sehingga jawaban yang paling tinggi adalah yang E. Selanjutnya, jika suatu rencana kerja terlihat rumit, maka A. Saya tak mau repot-repot mencobanya. B. Saya khawatir jika mencobanya dan gagal. C. Saya berani mencobanya setelah mempertimbangkan resikonya. D. Saya minta pendapat istri, yang penting saya coba dulu. E. Yang penting saya coba dulu. Jawabannya adalah Oke teman-teman ya. Teman-teman pasti pernah menghadapi suatu pekerjaan yang rumit ya, yang akan dikerjakan. Nah, itu sikap kita seperti apa? Kita lihat jawabannya. Yang paling tinggi itu adalah E ya, yang nilainya 5. Yang penting saya coba dulu gitu ya. Jadi saat kita melihat pekerjaan rumit itu jangan takut terhadap bayang-bayang ya,
atau banyak ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran. Justru yang paling tepat itu begitu rumit kita langsung mengerjakan. Begitu sudah dikerjakan, dicoba, nanti di situ akan mendapatkan solusi-solusi yang muncul yang mungkin sebelumnya teman-teman belum pernah terpikirkan. Jadi yang langkah pertama lakukan ya kita coba dulu, kita langsung kerjakan dulu gitu. Oke, clear ya? Oke, jawabannya E, nilai paling tinggi. Kalau kita lihat pembahasan sih ke E dulu, baru ke C ya, ke D, kemudian B, terakhir adalah A. Selanjutnya, Anda bekerja di sebuah perusahaan sebagai HRD. Ketika merekrut pegawai baru yang akan bertugas pada bagian pelayanan, Anda lebih mengutamakan seorang pegawai yang A. Memiliki wajah cantik tampan, B. Berpakaian rapih, C. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, D. Disiplin dan tepat waktu, E. Memiliki pengetahuan umum yang tinggi. Jawabannya adalah, kalau ketemu soal yang begini, teman-teman, nah teman-teman harus mencari jawaban yang terbaik. Jawabannya adalah yang C ya. Oke, kalau kita lihat semua jawabannya, jawabannya bagus-bagus teman-teman ya. Ini mendukung posisi pelayanan ya. Posisi pelayanan ini butuh semua. Cuman di antara semua ini yang paling sangat dibutuhkan itu yang seperti apa gitu. Sehingganya itu yang kita pilih ya. Jadi jawaban yang paling tinggi adalah yang C ya, memiliki kemampuan komunikasi yang baik gitu ya. Memiliki wajah cantik tampan juga perlu, berpakaian rapih juga perlu, disiplin, tepat waktu juga sangat perlu, memiliki pengetahuan umum yang tinggi juga sangat perlu. Itu perlu semua. Tapi justru yang paling di antara semua ini ya, yang paling mengutamakan, yang paling kita utamakan itu dia harus memiliki komunikasi yang baik ya, kemampuan komunikasi yang baik. Nah, sehingga jawabannya benar adalah yang C. Selanjutnya, rekan saya meminta saya memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya, A. Menuruti permintaannya karena dia rekan yang baik, B. Menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi, C. Melaporkannya pada atasan agar atasan menegurnya, C. D. Ya, meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangannya, E. Menolak permintaannya dan membiarkan kolom prosesnya kosong. Jawabannya adalah, oke, ini kaitannya dengan integritas, teman-teman. Oke, jawabannya benar adalah B ya. Nah, jawabannya benar adalah B. Kalau misalnya kita diminta memasukkan tanda tangan ya, kita harus menegurnya ya agar tidak melakukan kecurangan tersebut gitu ya. Setelah menegurnya tidak melakukan kecurangan itu, kemudian kita menolaknya ya, baru kita menolaknya permintaan itu dan membiarkannya presensinya kosong. Tapi yang pertama itu kita tegur dulu bahwa hal itu merupakan hal yang kurang baik. Sehingga jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang B ya, teman-teman ya. Menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. Oke, selanjutnya. Jika ada informasi yang belum jelas kebenarannya, Anda menginformasikan fakta dari informasi tersebut, ya, mengkonfirmasi maksudnya ya, mengkonfirmasi fakta dari informasi tersebut. Saya tetap mempercayainya, C. Saya tidak peduli, D. Saya ragu percayainya, E. Saya tidak peduli dengan orang lain. Jawabannya adalah, ya, jawabannya yang benar adalah yang A, teman-teman ya. Yang poin paling tinggi yang A ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mendapatkan suatu informasi ya, yang kita belum tahu nih sumbernya dari mana, betul atau tidak, ini hoax atau tidak, dan lain sebagainya, kita harus mempunyai sikap yang mengkonfirmasi ya. Kita konfirmasi berita itu dengan cara mencari tahu sebenarnya berita itu sumbernya dari mana, ya kan? Cari tahu di tempat-tempat yang memang bisa dipercaya, sehingganya kita tidak menjadi korban ya, korban terhadap berita bohong atau berita hoax ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita nggak boleh langsung percaya, tapi kita konfirmasi. Karena berita itu belum jelas kebenarannya. Jadi jawaban yang A ya, poin paling tinggi. Selanjutnya, ketika proyek yang Anda lakukan mengalami kegagalan karena salah satu anggota tim Anda, maka A. Saya merasa tidak ikut tanggung jawab karena saya sudah bekerja sekuat tenaga. B. Saya tidak bisa mempersalahkan karena bukan sepenuhnya kesalahan saya. C. Anggota tersebut harus bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang sudah dilakukan. D. Ikut bertanggung jawab sesuai dengan job desk saya saja karena saya adalah bagian dari tim pelaksana proyek tersebut. E. Menerima konsekuensi atas kegagalan tersebut dan mengevaluasinya bersama tim. Jawabannya adalah
Ya, poin yang paling tinggi E, teman-teman. Kenapa poin paling tinggi E? Karena kita itu kerja tim. Kalau sudah kerja tim, berhasil dan gagalnya itu menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh tim. Gitu. Jadi bukan sendiri-sendiri, ya, bukan individual. Tapi kalau tim, kita bicaranya adalah kolaborasi, ya. Bicaranya adalah konsekuensi bersama, bukan individu-individu. Sehingganya menerima konsekuensi atas kegagalan tersebut dan mengevaluasinya bersama-sama agar ke depan tidak mengalami kegagalan lagi. Ya, poin 5 adalah yang E. Selanjutnya, kalau saya berpergian, saya A. dapat menikmati seluruh perjalanan dengan sepenuh hati, B. merasa tidak senang karena selalu ingat rumah, C. jika suasananya tidak menyenangkan, saya jadi ingat suasana rumah, D. sulit menikmati perjalanan, atau E. membutuhkan waktu untuk menikmati perjalanan. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya yang tinggi poinnya adalah yang A, teman-teman ya. Kalau kita bepergian, kita itu merasa apa? Kita nikmati seluruh perjalanan dengan sepenuh hati ya. Kalau bepergian itu tidak disarankan jangan mengeluh ya, jangan merasa ini. Nikmati saja. Jadi nikmati aja seluruh perjalanan itu dengan sepenuh hati. Karena ini akan membawa aura-aura positif dalam kita sehingga pikiran kita nanti akan menjadi positif juga. Jadi jawaban paling tinggi adalah yang A. Dapat menikmati seluruh perjalanan dengan sepenuh hati. Selanjutnya, menurut Anda, seseorang akan kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. menunda-nunda waktu pengerjaannya, B. takut akan resikonya, C. tidak fokus pada usahanya, D. bertahan pada cara yang lama, atau E. menunggu bantuan pihak lain. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya C ya. Jadi faktor utama yang menyebabkan orang kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya, dia tidak fokus teman-teman. Tidak fokus pada usahanya, gitu ya. Semua ini betul, ya. Jadi A menunda-nunda waktu pengerjaan juga betul. Ini juga menghilangkan kesempatan mengembangkan usaha. Takut akan resiko ya, khawatir segala macam juga betul. Kemudian yang D bertahan pada cara yang lama juga betul. E menunggu bantuan pihak lain juga betul. Ini semua jawaban betul. Tapi yang prioritas, yang diutamakan pertama ya penyebab utamanya itu ini. Tidak fokus pada usahanya. Sehingga ini poin yang paling tinggi, yaitu poin 5. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Poin paling tinggi. Selanjutnya, setelah dilakukan penelusuran ternyata bendahara Anda melakukan korupsi. Sebagai atasan yang akan Anda lakukan adalah A. meminta pertanggungjawaban karyawan tersebut, B. meminta karyawan tersebut mengembalikan uang hasil korupsi tersebut, C. melaporkannya ke pihak yang berwajib, D. menginterogasi tentang alasan melakukan korupsi, atau E. memecatnya. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang C. Ya. Jadi kita sebagai seorang atasan gitu ya, atau sebagai seorang ASN nanti PNS atau P3K, kalau menemukan hal-hal yang kaitannya dengan korupsi itu tidak ada kompromi teman-teman. Ya. Dan kemudian kaitannya kasus korupsi itu kewenangannya adalah pihak yang berwajib. Jadi yang pertama kita lakukan itu melaporkannya ke pihak berwajib. Ya. Setelah itu baru kita tuntut untuk minta pertanggungjawaban karyawan tersebut ya, kemudian meminta karyawan tersebut mengembalikan uang hasil korupsi tersebut gitu ya, tuntutannya ya. Kemudian dan seterusnya. Tapi yang pertama lakukan adalah kita melaporkannya kepada pihak yang berwajib ya, yang C. Oke, ke soal selanjutnya. Saat sedang bekerja, mendadak salah satu keluarga saya menelpon dan meminta bantuan. Yang saya lakukan, A. segera pergi dan menghampiri anggota keluarga saya tersebut. B. meminta izin kepada atasan untuk berpergi jika diizinkan pergi. C. meminta izin kepada atasan untuk pergi dan tetap pergi walaupun tidak diizinkan. D. menelpon anggota keluarga tersebut dan memintanya menunggu jam pulang kerja. Atau E. tidak peduli. Oke, kita lihat jawabannya teman-teman. Sudah ketemu ya? Ya, jawabannya benar adalah yang B, teman-teman ya. Ya, kita kan dalam dua kondisi nih, kita sedang bekerja, artinya sedang melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Nah, kemudian ada hal lain yang harus kita luangkan waktu ya, yaitu mendadak keluarga kita menelpon. Mungkin dia sedang butuh bantuan yang mendesak gitu ya.
Tetapi kita jangan lupa kita sedang melaksanakan kewajiban. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah bekerja. Nah, dalam bekerja itu organisasinya ada atasan. Sehingganya awalnya kita minta izin lah kepada atasan, memberikan penjelasan dan lain sebagainya, sehingganya kita mendapat izin. Intinya kita meninggalkan pekerjaan itu harus meminta izin ya. Jawaban yang paling tinggi itu adalah yang B ya. Oke, selanjutnya. Atasan saya menanyakan tanggapan saya tentang teman sejawat saya. Yang saya katakan adalah A mengatakan apa adanya tentang teman saya, B mengatakan hal yang buruk saja tentang teman saya, C tidak mengatakan apa-apa, D mengatakan hal yang baik saja tentang teman saya, atau E mengatakan hal yang baik terlebih dahulu lalu memberitahukan kekurangannya. Jawabannya adalah oke, sudah ketemu jawabannya? Ya, kita lihat ya. Jawaban paling tinggi adalah E, teman-teman. Kenapa E? Nah, di sini kan kondisi atasan kita ya. Atasan kita itu menanyakan tanggapan saya tentang teman kita gitu ya, teman sejawat kita. Nah, tentunya atasan ingin mencari tahu teman kita itu mungkin dalam ada sesuatu hal ya yang akan dilakukan. Mungkin dia akan memberikan sebuah proyek atau memberikan sebuah pekerjaan lain, ya kan? Sehingganya dia harus tahu nih teman kita itu orangnya seperti apa. Nah, hal yang pas agar penilaiannya atasan juga pas ya, kita harus memberitahukan semua yang kita tahu tentu dengan cara yang baik gitu ya. Misalnya di sini adalah yang E ya. Kita mengatakan hal yang baik dulu ya. Nah, kita juga harus memberikan gambaran ya tentang kekurangan teman kita itu. Misalnya begini, dia orangnya disiplin, dia orangnya jujur, dia orangnya baik, dia tanggung jawab ya dan lain sebagainya. Tapi kita mau tahu cuman ada sedikit kekurangan bahwasanya dia mungkin orangnya agak sedikit pelupa, ya kan, agak sedikit kerjanya kurang sigap dan lain sebagainya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah nanti yang kita sampaikan ke atasan sehingga atasan nanti akan memiliki pertimbangan apa hal yang harus dilakukan dengan teman kita itu, ya. Sehingganya kita tetap mengatakan hal yang baik terlebih dahulu, setelah itu memberitahukan kekurangannya. Karena ini konteksnya adalah seorang atasan yang menanyakan bawahan melalui orang lain dan atasan tentu memiliki tujuan dan maksud. Oke, selanjutnya saat sedang jam istirahat siang, yang saya lakukan A. Mengerjakan tugas yang belum selesai, B. Tidur, C. Membaca media informasi, buku majalah internet, D. Makan siang dan menunaikan ibadah, atau E. Pergi keluar kantor. Jawabannya adalah yang D ya. Nah, dalam setiap pekerjaan kita dikasih waktu ya, di tempat kerja kita itu jam istirahat ya. Jadi jam istirahat ini kita gunakan dengan sesuatu hal yang kita manfaatkan sesuai dengan keperuntukannya. Nah, istirahat itu keperuntukannya untuk apa? Untuk makan siang ya. Kalau misalnya orang Muslim, Islam untuk menunaikan ibadah sholat ya, gitu. Sehingganya kita gunakan waktu istirahat dengan maksimal sesuai dengan keperuntukannya. Jadi jawabannya yang D teman-teman ya. Poin paling tinggi 5. Selanjutnya, di lingkungan kerja yang baru, saya perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja, B, saya menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan, C, saya langsung mampu akrab dengan rekan kerja, D, jika ada yang ingin berkenalan tentunya saya senang sekali, atau E, melakukan pengamatan. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya yang C ya. Jadi kalau kita misalnya masuk di tempat kerja ya, yang baru, kita harus bisa langsung menyesuaikan ya atau adaptasi terhadap lingkungan baru tersebut gitu. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Nah, kita mengikuti aturan-aturan di tempat baru itu. Sehingga kalau kita bisa mengikuti, terus kemudian kita orangnya open mind ya, terbuka dan lain sebagainya, kita bisa langsung mampu akrab dengan rekan kerja. Kalau sudah akrab, nanti saat kolaborasi bekerja berkolaborasi dan sebagainya dalam tim itu lebih mudah. Nah, ini hal yang harus dilakukan pertama. Oke. Selanjutnya, sepanjang karir kerja Anda terlambat masuk kantor A, sering sekali, B jarang, C tidak pernah, D 1-2 kali, E beberapa kali di masa lalu. Jawabannya adalah ini harus jawab dengan cara idealis teman-teman ya. Oke, jawabannya yang benar adalah yang C.
Nah, harus idealis. Secara teori ya, orang yang baik itu dia masuk kantor itu tidak pernah telat, ya. Dia tidak pernah terlambat. Karena orang yang baik ya atau pekerja yang baik, segala sesuatunya itu pasti dipersiapkan ya. Sehingganya kalau misalnya masuk kantornya jam 8, dia sudah bangun dari jam 6 atau jam 5 gitu kan. Karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Oke? Jadi jawaban yang paling bagus adalah yang C, poin 5. Untuk memenuhi kebutuhan gizi anak Anda sering A. Memberikan makanan instan, B. Mengajaknya makan di restoran, C. Membelikan buah-buahan segar, D. Memasak bersamanya, atau E. Menanam sayuran sendiri. Jawabannya adalah oke, kita lihat ya. Jawabannya benar adalah yang D, teman-teman ya. Sebenarnya kalau konteks pertanyaan ini ya, untuk memenuhi kebutuhan gizi anak Anda sering gitu ya. Sebenarnya ini jawabannya banyak yang tidak pas, tapi kita pilih jawaban yang paling minim kontranya gitu ya. Ya kan, kayak misalnya ya, ini kan kebutuhan gizi anak yang ditanya. Misalnya A memberikan makanan instan tentu tidak bergizi. Mengajaknya makan di restoran, nah ini tidak ada jaminan restoran yang seperti apa, ya kan. Membelikannya buah-buahan segar, ya kan. Membeli buah-buah segar aja, nah buah-buahan yang model seperti apa, gitu kan. Kemudian ini hanya membelikannya ya, bukan memberikan makan atau menyuapinya gitu ya, tapi hanya membelikan. Kemudian ini misalnya menanam sayuran sendiri. Nah, ini menanam ini masih jauh ya prosesnya. Nanam, nunggu, kemudian panen, baru bisa dimakan dan sebagainya. Masih jauh untuk kebutuhan gizi. Kemudian yang D, memasak bersamanya. Nah, ini masih dekat ya. Jadi memasak ini bisa kita milih opsi atau cara yang itu lebih sehat. Nah, yang kita masak tentunya sesuatu hal yang sehat. Walaupun dari A, B, C, D, E ini jawabannya banyak yang apa ya, bisa dibilang tidak ada relevansinya dengan kebutuhan gizi ya, kurang pas, tetapi yang paling mendekati adalah yang D ya, memasak bersamanya. Oke, ini sehat ini. Memasak ya, bergerak, kemudian kita bisa milih makanan yang baik untuk dimasak, kemudian dimakan bersama. Oke, jawabannya D yang paling tinggi nilainya, poinnya. Selanjutnya, jika saya diterima menjadi PNS dan saya tak mempunyai uang, maka saya A. Mengundurkan diri sesegera mungkin, B. Mencari bantuan atasan, C. Melakukan kerja apapun asal bisa mendapat uang, D. Mencari pinjaman ke teman lainnya, E. Mencari sumbangan dari suatu lembaga. Oke, jawabannya adalah ini mirip seperti tadi teman-teman. Jadi relevansinya terhadap pertanyaan, jawabannya itu kurang pas gitu ya. Tapi kita cari tahu mencari jawaban yang sedikit agak nyambung gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, jawabannya adalah ya, jawabannya C teman-teman ya. Nah, jika saya terima jadi PNS, saya tidak mempunyai uang, maka saya melakukan kerja apapun. Ini dalam konteksnya adalah positif ya. Melakukan kerja apapun, misalnya dia buka toko ya di rumah, ya kan istrinya yang jaga segala macam untuk bisa membantu keuangan rumah ya. Yang penting dia bisa dapat, ya nanti cari modalnya dan lain sebagainya. Misalnya dia nanam sayuran dan lain sebagainya ya. Intinya melakukan kerja apapun asal bisa mendapatkan uang. Gitu, tidak mengganggu pekerjaan PNS-nya. Sehingga jawaban yang paling agak mendekati adalah yang C ya, poin paling tinggi. Poin 5. Selanjutnya, saya berhasil mengatasi tantangan karena A. Nasib baik selalu ada di tangan saya, B. Saya berani mencoba dengan segala risikonya, C. Selalu berada di zona nyaman saya, D. Selalu mendapatkan bantuan dari teman dan lingkungan saya, E. Saya tidak pernah berputus asa. Jawabannya adalah ya, jawabannya E teman-teman ya. Kita berhasil mengatasi sebuah tantangan itu karena kita terus mencoba ya, terus berproses, terus melaksanakan kegiatan ya, tidak mager dan sebagainya. Nah, itu bagian daripada dampak yang kita tidak pernah berputus asa. Jadi semangat terus tuh, ya. Kita semangat terus ya, tidak berputus asa. Nah, jawaban yang paling tinggi adalah yang E ya, poin 5E. Selanjutnya, jika bawahan saya melakukan tugasnya dengan baik, maka saya A. Puas namun tidak perlu memuji karena hal itu akan membuatnya sombong. B. Tidak akan memuji. C. Memuji secukupnya. D. Menyanjungnya agar dia senang dan bersemangat. E. Menunggu dia berhasil melakukan tugas yang lain baru memujinya. Jawabannya adalah
Ya, jawabannya yang benar adalah C ya, teman-teman ya. Nah, sebagai bentuk apresiasi, kalau misalnya dia melakukan tugas dengan baik, kita memujinya. Ini bentuk penghormatan atau apresiasi, tapi tidak berlebihan. Makanya memujinya secukupnya saja, ya. Sehingganya satu dia merasa dihargai ya, karena kita puji, merasa diapresiasi, tetapi tidak membuatnya dia sombong. Karena kita mujinya secukupnya ya, gitu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Poin besarnya 5, poin paling tinggi. Orang-orang di sekitar saya mengenal saya sebagai pribadi yang A. Periang rajin, C. Supel, D. Pantang menyerah, atau E. Visioner. Nah, ini jawabannya benar semua nih, tapi pilih yang paling baiknya. Ini semua baik jawabannya, tapi yang paling baik di antara yang baik-baik ini. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah D. Pantang menyerah. Nah, ini poin yang paling tinggi ya. Rajin bagus, supel juga bagus ya, tidak ribet ya. Periang juga bagus, selalu cerah ya, ceria. Visioner juga bagus, memiliki visi yang jelas gitu ya. Hal yang akan dilakukan visioner, gebrakan-gebrakan yang baru ya, visioner. Juga bagus, tetapi yang paling bagus adalah pantang menyerah. Setelah pantang menyerah, dia memiliki sikap visioner, dia rajin, dia periang, dia supel. Tapi yang pertama pantang menyerah dulu. Tapi kalau dia periang tapi gampang nyerah, rajin gampang nyerah, supel gampang nyerah, visioner tapi gampang nyerah, ya kurang pas juga. Yang penting dia pantang menyerah baru yang ini ya. Oke, itu jawaban paling tinggi adalah D, pantang menyerah. Selanjutnya bagi saya kelemahan merupakan A. Isyarat tegas bahwa saya harus berhenti. B. Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba sesuatu dengan lebih baik. C. Sering menjatuhkan mental saya. D. Hal yang saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya. E. Mungkin ada unsur kekeliruan dari anggota tim saya. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Jadi kelemahan itu, teman-teman, merupakan sesuatu hal yang justru kita itu bersemangat untuk menutupi itu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita meningkatkan ketangguhan ya untuk mencoba sesuatu dengan lebih baik ya. Jadi kelemahan jangan membuat kita justru menjadi lebih lemah, tapi justru menjadi semangat ya untuk menutupi kelemahan itu dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya ya. Dalam hal ini justru itu menjadi sesuatu yang menantang ya untuk meningkatkan ketangguhan. Oke, jawaban yang paling benar adalah yang B ya, poin 5. Jika Anda mendapatkan sesuatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka Anda akan A. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda, B. Lebih bersemangat, C. Takut, D. Merasa terharu, atau E. Biasa saja. Jawabannya adalah, ya jawabannya tentu yang A, teman-teman ya. Yang paling bagus nih jawabannya ya. Apapun pekerjaan kita ya, nggak cuma hanya bayaran yang sangat besar, apapun pekerjaannya, kita harus wajib bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan itu. Nah, ini poinnya. Jadi, paling tinggi adalah yang A. Selanjutnya, jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan dengan gaji yang sangat kecil, nah ini sangat kecil, kalau tadi yang besar ya, maka Anda akan A. Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan Anda, B. Malas, C. Keluar dari pekerjaan tersebut, D. Merasa sedih, atau E. Biasa saja. Jawabannya adalah, ya gampang ini ya, kita langsung buka jawabannya. Ya, jawabannya seperti tadi ya, mau dia penghasilannya kecil, mau dia penghasilannya besar, penghasilannya apapun, kita tetap profesional ya, melakukan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab ya. Sehingganya jawaban yang paling tinggi adalah yang A. Selanjutnya, menurut saya orang tua saya sukses dalam bekerja dan berkarya karena A. Mereka menempuh berbagai rintangan untuk mencapai kesuksesan. B. Mereka berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses. C. Mereka mendapatkan kesempatan dan fasilitas sehingga bisa sukses. Atau D. Mereka adalah pribadi yang patut dicontoh. E. Mereka orang yang sangat beruntung dan membuat anaknya bangga. Jawabannya adalah, ya jawabannya B, teman-teman ya. Nggak cuma orang tua saja ya. Ya, kalau kita melihat orang lain sukses dalam bekerja dan berkarya itu karena mereka itu selalu berusaha keras, ya. Selalu berusaha keras dalam hidupnya untuk menuju kesuksesan yang sudah kita lihat saat ini. Sehingganya poinnya adalah yang B ya, poin paling tinggi. Selanjutnya, Anda diminta untuk memberikan materi training di suatu forum yang pesertanya kebanyakan adalah mahasiswa dari kampus ternama. Maka reaksi Anda adalah A. Meminta orang lain untuk memberi materi training, B.
B. Mengkomunikasikan pada penyelenggara acara agar sesi materi ditunda. C. Mencoba menjelaskan sebisanya. D. Meminta bantuan rekan untuk menyusun materi. E. Berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan. Oke, jawabannya adalah tentu yang E, teman-teman ya. Nah, dalam kondisi apapun, kita sebagai seorang ya harus memiliki sikap pantang menyerah gitu ya, harus memiliki sikap dan mampu untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan gitu kan. Sehingganya kalau misalnya kita ngerasa nih secara pribadi kita tidak mampu tapi tidak kita tunjukkan, justru perasaan tidak mampu itu kita jadikan sebuah semangat ya untuk tetap fokus apa yang sudah menjadi dalam hal ini ya kewajiban kita untuk menyampaikan materi training. Jadi di situ kita berusaha tenang. Berusaha tenang, kemudian prepare ya, menyiapkan segala sesuatunya, fokus ya pada materi yang akan disampaikan. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E ya, poin 5. Selanjutnya, tawaran beasiswa begitu banyak, namun pasangan Anda tidak mengizinkan Anda untuk mengambil beasiswa dengan alasan Anda tidak bisa fokus pada pekerjaan dan keluarga. Maka Anda akan A. Marah kepada keadaan, B. Memaluminya, C. Meminta pasangan untuk mempertimbangkannya, D. Keluar dari pekerjaan, atau E. Sedih. Jawabannya adalah ya, tentunya jawabannya yang C, teman-teman ya. Nah, di sini ada kesempatan beasiswa sangat banyak tuh, ya kan? Tetapi pasangan kita tidak mengizinkannya. Maka di situ kita harus bisa memberikan sebuah penjelasan, ya. Nah, penjelasan-penjelasan yang baik kepada pasangan kita agar itu menjadi sebuah pertimbangannya, gitu ya. Yang pertama kita lakukan itu, hasilnya nanti setelah ini ya. Setelah pasangan kita beri penjelasan mempertimbangkannya, nah hasilnya seperti apa, baru itu kita terima ya. Selanjutnya, ini yang benar adalah C. Mengangkat telepon pada saat rapat, menurut saya, A boleh saja, B tidak boleh, C boleh asal pemimpin menyetujui, D boleh asal sudah memberi usulan atau kontribusi ide dalam rapat, atau E boleh asal tidak ketahuan. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah tidak boleh teman-teman ya. Ini sebuah attitude ya. Nah, sebuah attitude di dalam rapat. Nah, di dalam rapat itu kalau misalnya ada telepon segala macam itu sementara kita tidak boleh mengangkatnya. Nah, ini jawaban-jawaban yang idealis teman-teman ya. Walaupun ada kondisi-kondisi di mana misalnya rapat itu ada aturan tersendiri ya, sebelum rapat aturannya disepakati ABCDE dan seterusnya. Nah, misalnya aturan yang boleh mengangkat telepon asalkan misal keluar dari ruangan rapat dulu dan lain sebagainya. Nah, itu hal yang lain ya. Nah, dalam hal ini yang ditanyakan adalah hanya mengangkat telepon saat rapat ya. Tidak dijelaskan hal lain. Sehingganya jawaban idealisnya ya, jawaban ininya itu tidak boleh. Oke, jadi poinnya 5 yang B, teman-teman. Selanjutnya, karena sebagian besar pegawai pulang kampung dan saya diminta menunda cuti lebaran oleh pimpinan. Saya berjanji pada orang tua untuk mudik di hari lebaran, sikap saya. A. Tetap mengambil cuti, B. Memberi pengertian kepada orang tua, C. Memberi pengertian kepada pimpinan agar berbolehkan pulang kampung, D. Meminta anggota keluarga lain untuk membujuk orang tua, atau E. Meminta teman untuk menggantikan penundaan cuti. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Jadi kita dengan terpaksa itu memberikan pengertian kepada orang tua. Ini masuk dalam loyalitas terhadap pimpinan dan terhadap lembaga gitu ya. Sehingganya yang diambil adalah untuk menghubungi ya orang tua kita di kampung untuk memberikan sebuah pengertiannya. Oke, itu teman-teman ya. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, program yang diusung oleh tim saya sering tidak berjalan dengan baik. Saya sebaiknya A. Memberi kritik dan tetap berusaha memberi semangat tim saya sekuat tenaga. B. Tetap pikir positif walaupun hanya dengan berdiam diri saja. C. Pura-pura tidak paham masalahnya. D. Menyarankan agar melakukan evaluasi dan segera melakukan perbaikan. E. Menyarankan agar beberapa rekan tim diganti saja karena selalu tidak beres. Jawabannya adalah ya, kita lihat yang D, teman-teman ya. Jadi kita memberikan saran ya agar melakukan evaluasi. Ini evaluasi sangat penting ya. Karena selama ini kan sudah beberapa kali jalan tetapi tidak berjalan dengan baik. Artinya itu butuh evaluasi. Dan kemudian setelah evaluasi ketahuan mana celah yang perlu diperbaiki, baru kita bisa melakukan sebuah perbaikan-perbaikan. Jadi jawabannya yang D, teman-teman ya, poin tinggi.
Selanjutnya, suatu ketika Anda mengikuti lomba menulis esai namun hanya mendapat juara ketiga, maka sikap Anda A. Menyesal kesalahan, B. Mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk lomba menulis selanjutnya, C. Menyalahkan keadaan, D. Puas dan bangga, atau E. Biasa saja. Jawabannya adalah ya, jawabannya yang B, teman-teman ya. Kalau kita misalnya mengikuti sebuah lomba, tidak dapat juara, atau juara terakhir, atau hanya juara 5, 4, 3, dan seterusnya, kita tetap semangat ya, tidak putus asa, kemudian mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk ikut lomba menulis selanjutnya. Sehingga kalau dalam konteks ini kita bisa juara 1 ya, nggak juara 3 seperti ini gitu. Oke, jawabannya yang B, teman-teman. Selanjutnya, jika penilaian terhadap diri Anda jelek, maka Anda akan bertindak A. Mawas diri, B. Mengikuti tes, C. Belajar lebih giat lagi, D. Tidak peduli, E. Bersedih. Jawabannya adalah, ya kita lihat, tentunya adalah yang C ya. Ya kan? Kalau kita mendapatkan penilaian kurang bagus ya, kurang baik, nah tentunya dari penilaian itu menjadi sebuah cambuk ya, untuk kita tetap semangat agar ke depan penilaiannya lebih baik. Sehingga perlu belajar lebih giat. E ya. C maksudnya. Mohon maaf. Nah, jadi yang poin paling tinggi adalah yang C. Selanjutnya, ketika berhasil dalam menyelesaikan tugas, Anda akan A. Tidak perlu berusaha lagi, B. Tetap berusaha sekuat tenaga, C. Untuk tugas berikutnya akan mengerjakan dengan lebih baik lagi, D. Tidak puas dan berusaha lebih baik lagi, atau E. Berusaha sekedarnya. Jawabannya adalah, oke, kita lihat jawabannya. Jawaban yang paling benar adalah yang C, teman-teman ya. Kalau kita misalnya berhasil dalam menyelesaikan tugas, nah untuk tugas berikutnya akan mengerjakan dengan lebih baik lagi. Sehingga saat mengerjakan tugas yang pertama, itu menjadikan dasar untuk kita mengerjakan tugas selanjutnya itu lebih baik lagi. Karena tugas pertama sudah proses, sudah selesai, sehingga ketahuan nih tugas pertama celah-celahnya yang kurang baik di mana. Sehingga tugas berikutnya kita sudah bisa mengerjakan dengan lebih baik. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Selanjutnya, apabila ada kesempatan berkompetisi di bidang yang disenangi, maka Anda A. Ikut hanya ketika ada kemungkinan menang, B. Tidak ikut, C. Mengalahkan kompetitor dengan berusaha meningkatkan kemampuan di bidang tersebut, D. Mencari kelemahan yang ada pada kompetitor, E. Lebih baik tidak mengikuti kompetisi karena malas dan takut kalah. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Jawabannya yang C, teman-teman ya. Nah, kita dikasih kesempatan nih untuk melakukan kompetisi ya. Kita berkompetisi ya di bidang yang kita senang ya, passion kita gitu misalnya ya. Nah, yang kita lakukan itu ya berusaha mengalahkan kompetitor dengan berusaha meningkatkan kemampuan di bidang tersebut. Jadi kita tujuannya ya goals-nya mengalahkan kompetitor ini, goals-nya. Nah, dalam mengalahkan kompetitor ini kita melakukan prepare persiapan ya untuk peningkatan kemampuan bidang yang akan dikompetisikan itu ya. Sehingga jawaban yang paling benar adalah yang C, teman-teman. Selanjutnya, apakah Anda akan meninggalkan pekerjaan yang menguntungkan bila ternyata itu membosankan? A. Pasti, passion adalah segalanya. B. Kemungkinan besar iya. C. Tergantung beberapa hal lainnya. D. Tidak, karena secara logika menguntungkan. E. Pasrah dan menjalaninya. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Jawabannya A, teman-teman. Nah, ini poin yang paling tinggi A. Kenapa paling tinggi A? Karena di sini passion kita nggak di situ, ya. Karena passion kita adalah segalanya. Kalau kita misalnya bekerja di tempat yang memang bukan passion kita, tentunya hasilnya juga kurang bagus ya. Produktivitasnya juga akan lambat peningkatan produktivitasnya. Karena kita nggak di situ passionnya ya. Kita cepat bosan, jadi mengerjakannya biasanya datar-datar saja ya, tidak ada semangat dan lain sebagainya. Sehingga poin paling tinggi ini ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Menurut Anda, kapan kemampuan bekerja yang tinggi dibutuhkan? A. Ketika dalam keadaan terdesak. B. Ketika kapan saja kita sedang bertugas. C. Apabila situasi dan kondisi mendukung. D. Ketika orang lain menginginkannya. Atau E. Ketika atasan yang meminta. Jawabannya adalah, ya, jawabannya yang B ya. Ketika kapan saja kita sedang bertugas. Jadi, kemampuan bekerja ya.
Yang tinggi itu tidak melihat kita di mana gitu ya, kapan, kita kerja sebagai apa, itu kita melihat. Apapun posisi kita, profesi kita, kemampuan bekerja tinggi itu kita gunakan saat sedang bertugas. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Selanjutnya, sebagai pribadi yang profesi sebagai PNS, apa yang ingin dicapai? A. Ingin menjadi biasa-biasa saja. B. Terserah putusan pimpinan atau atasan. C. Mencari kawan yang relasi sebanyak-banyaknya. D. Terus berkreasi dan produktif dalam setiap aspek pekerjaan. Atau E. Mengikuti arus yang mengalir. Jawabannya adalah ya, jawabannya teman-teman yang D, teman-teman ya. Jadi kita sebagai seorang pegawai negeri ya, ASN gitu ya, yang kita capai, kita harus terus berkreasi dan tetap produktif dalam setiap aspek pekerjaan. Karena biasanya PNS itu nanti dia akan posisinya berbeda-beda ya, apalagi PNS daerah ya. 2 tahun ini mungkin dia sebagai kerja di bidang sosial, tahun depan dia bisa di bidang misalnya perumahan, tahun depannya lagi misalnya bidang pendidikan dan sebagainya. Sehingga dia harus tetap berkreasi dan produktif dalam setiap aspek pekerjaan itu. Jadi jawabannya D ya. Selanjutnya, apabila pimpinan Anda meminta bantuan untuk mengirimkan surat kepada klien, maka Anda akan A. Segera membantu, B. Berpikir dulu sebelum membantu, C. Mempertimbangkan banyak waktu dan tenaga yang dihabiskan, D. Bertanya apa imbalan yang diterima, atau E. Merasa dibutuhkan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya tentu yang A, teman-teman ya. Kalau kita sudah diperintahkan pimpinan ya, apalagi dalam hal ini konteksnya adalah mengirimkan surat kepada klien ya, itu kita harus langsung segera mengikuti perintah pimpinan tersebut. Karena ini masuk dalam bentuk loyalitas ya. Jawabannya yang tinggi nilainya adalah yang A, segera menerima pekerjaan itu ya, atau segera membantu. Selanjutnya, Anda sedang menyelesaikan pekerjaan ketika kantor hampir tutup, maka Anda akan A. Menunda penyelesaian pekerjaan, B. Ikut rekan kerja yang mulai mengemasi barang-barang, C. Tetap berada di kantor hingga pekerjaan selesai jika ada uang lembur, D. Tetap berada di kantor hingga pekerjaan selesai tanpa uang lembur, atau E. Membawa pekerjaan ke rumah saja. Jadi jawabannya teman-teman yang benar adalah ya, yang D ya. Karena di sini konteksnya yang ditanyakan adalah ketika hampir tutup. Artinya masih buka ya. Maksudnya masih ada kewajiban kita untuk bekerja karena belum tutup. Ini kata kuncinya masih hampir ya teman-teman ya. Artinya masih jam kantor. Sehingganya jawabannya adalah kita tetap berada di kantor ya hingga pekerjaan selesai tanpa uang lembur. Jadi ini hanya tambahan saja ya, tanpa uang lembur. Misalnya kalau ada uang lembur ataupun tanpa uang lembur, kita tetap menyelesaikan pekerjaan tersebut ya. Oke, ini hanya tambahan saja, keterangan saja. Ada lembur, nggak ada lembur, kita tetap menyelesaikan pekerjaan itu. Jawabannya yang D ya, poin 5. Selanjutnya, ketika tidak sedang sibuk, Anda diminta menggantikan teman yang sakit. Maka Anda akan A. Mempelajari tugas tersebut sebelum menerimanya, B. Segera menyanggupinya, C. Meminta dia mencari pengganti lain, D. Mempertimbangkan tugas tersebut, atau E. Mencarikan teman lain untuk menggantikan. Jawabannya adalah ya, jawabannya langsung B teman-teman ya. Nah, di saat teman kita ada yang sakit ya, terus kemudian pekerjaannya yang penting itu harus segera diselesaikan, kemudian kita dapat perintah untuk membantu menyelesaikannya, tentunya kita harus segera menyanggupinya ya. Nah, ini bentuk daripada loyalitas. Setelah menyanggupinya baru kita mempelajari tugas tersebut ya. Setelah mempelajari baru mulai mengerjakannya. Tapi yang pertama hal lakukan adalah kita menyetujui ya atau menyanggupi. Jadi poin paling tinggi adalah yang B. Selanjutnya, Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan, tetapi usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Maka Anda akan A. Merasa sangat kecewa, B. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat, C. Kecewa tetapi berusaha melupakan hal itu, D. Bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan itu agar atasan mau menerimanya, atau E. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda. Jawabannya adalah ya, yang benar yang B teman-teman ya. Nah, kalau misalnya usulan kita menurut atasan kita ini kurang tepat,
Nah, kita mencari alternatif usulan lain ya. Usulannya yang lebih baik tentunya dari usulan yang pertama atau lebih tepat gitu teman-teman. Nah ini yang pertama ya. Sehingga jawaban yang paling tinggi poinnya adalah yang B ya. Selanjutnya, Anda lebih senang bekerja di tempat yang A sesuai dengan minat, B banyak orang yang sudah dikenal, C tempat yang benar-benar baru, D tempat yang menguntungkan meskipun tidak sesuai dengan minat, atau E sedapatnya. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. A ya teman-teman ya, sesuai dengan passion atau minat kita. Nah, sehingga kalau kita dapat pekerjaan ya, atau tempat kerja yang memang sesuai dengan kita, itu bisa memberikan sebuah energi ya, atau semangat dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut. Jadi yang pertama itu yang A ya, yang poin paling tinggi. Selanjutnya, apakah Anda bersedia memperdebatkan sesuatu meskipun kelompok itu jelas tidak setuju dengan Anda? A. Anda akan mempertahankan argumen. B. Anda akan menyimak argumen lain terlebih dahulu. C. Anda akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Atau D. Anda mengalah. E. Anda pergi dari ruangan. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Jadi teman-teman jawabannya adalah yang C ya. Karena di atas ya, pertanyaannya konteksnya itu kita udah mengetahui jelas tuh. Nah, kelompok ini sudah jelas tidak setuju dengan Anda. Makanya kita harus berpikir ulang dan mencari jalan tengah ya. Jadi tidak egois ya, mempertahankan argumen gitu ya. Kemudian Anda menyimak argumen lain terlebih dahulu, ini kelamaan gitu ya. Kemudian atau Anda mengalah juga kurang tepat, atau Anda pergi dari ruangan. Nah, ini lari dari tanggung jawab ya, tidak dibenarkan. Sehingga yang paling pas itu kita mencari jalan tengah ya, cari jalan tengah. Oke. Poin paling tinggi adalah yang C. Selanjutnya, apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas pekerjaan? A. Anda selalu mencatat untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan. B. Anda membuat daftar hanya sebagai jadwal pengingat keseharian. C. Anda mencatat untuk pertimbangan sasaran dan tenggat waktu. D. Anda jarang mencatat tetapi terekam selalu di pikiran. E. Anda tidak membutuhkan daftar harian dan melaksanakan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. Jawabannya adalah, kita lihat. Sudah jawabannya? Ya, jawabannya C teman-teman ya. C. Mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan tenggat waktu. Nah, ini poin yang paling tinggi. C ya. Selanjutnya, kini Anda ditempatkan di bagian personalia yang membidangi urusan kepegawaian. Bagaimana sikap dan reaksi Anda? A. Bekerja dengan penuh profesionalitas dan tanggung jawab. B. Mencari celah upaya pegawai baru bisa dimasukkan tanpa ada interupsi pengadaan. C. Bekerja sama dalam menutup informasi yang Anda bidangi saat ini. D. Membolehkan orang dari luar mendaftar dan menjadi pegawai. Atau hanya mengizinkan kalangan internal yang boleh dikompromi. Jawabannya adalah, ya, jawabannya benar adalah yang A ya. Apapun kondisinya teman-teman, kita bekerja itu harus dengan profesionalitas dan tanggung jawab. Ini kunci yang paling penting ya. Apapun posisinya, apapun kewajiban kita, apapun tanggung jawab kita harus bersikap profesionalitas dan tanggung jawab. Jadi paling tinggi yang A ya. Selanjutnya, hari itu di kantor ada kerja piket yang membolehkan Anda bekerja sepanjang waktu yang Anda mau. Reaksi Anda, A. Sangat antusias, B. Tetap bekerja sebagaimana peraturan yang ada, C. Anda bisa mencuri waktu untuk mengurusi urusan lainnya, D. Membolos dari tengah waktu bekerja, atau E. Menghilang dan hanya titip absen semenjak awal waktu kerja dimulai. Jawabannya adalah, oke, kita lihat ya. Yang benar adalah yang B teman-teman ya. Tetap bekerja sebagaimana peraturan yang ada. Nah ini penting ya. Jadi kita melaksanakan sesuatu itu harus sesuai dengan aturan ya. Aturan yang ada di sebuah perusahaan itu ya, atau di sebuah kantor ya. Ini kata kuncinya. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B ya. Bekerja sebagaimana peraturan yang ada. Selanjutnya, apakah Anda merasa terganggu dengan kritikan? A. Sangat terganggu, Anda tidak suka dikritik.
B cukup terganggu, tetapi Anda diam saja. C melihat dulu kondisinya, apakah itu membangun atau tidak. D tidak, hal itu menjadi dorongan untuk lebih baik. Atau E, Anda tidak peduli. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman, sudah ya. Yang benar adalah yang D. Ya. Jadi terhadap kritikan itu bukan suatu gangguan ya, sehingga kita tidak terganggu. Justru hal itu menjadi dorongan untuk lebih baik. Jadi kritik-kritik apapun itu ya, itu menjadi sebuah dorongan kita untuk membangun diri kita ya, kita mengupgrade diri kita gitu ya, terhadap kritikan yang kita terima. Jadi yang paling benar adalah yang D ya, poin paling tinggi. Selanjutnya, apakah Anda selalu merasa mempunyai talenta dan kesempatan yang sama dengan orang lain? A. Anda merasa mempunyai lebih dari orang lain. B. Talenta orang berbeda, tetapi kesempatan setiap orang untuk menjadi yang terbaik adalah sama. C. Anda merasa sama dengan orang yang lain. D. Anda merasa orang lain banyak yang lebih baik. Atau E. Anda merasa tidak mempunyai kemampuan apapun. Jawabannya adalah, kita lihat, sudah. Jawabannya adalah yang B tentu teman-teman ya. Kita menyadari talenta orang itu berbeda-beda teman-teman ya. Ya, kemampuan orang itu berbeda-beda. Tetapi kesempatan setiap orang untuk menjadi terbaik itu sama. Jadi setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi yang terbaik. Kesempatannya sama walaupun talentanya berbeda-beda. Oke? Selanjutnya, Anda sering mengingatkan bahwa Han untuk tidak melakukan kesalahan pekerjaan di kantor. A. Anda pun tidak boleh melakukan kesalahan itu. B. Karena Anda atasan, peraturan tidak berlaku bagi diri sendiri. C. Anda sesekali melakukan kesalahan. D. Peraturan khusus untuk pegawai setingkat. Atau E. Lebih baik Anda tidak melakukan kesalahan itu. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Yang betul adalah yang A, teman-teman ya. Nah, jadi apapun yang kita ingatkan kepada bawahan kita ya, yang kita perintahkan, yang kita kasih warning gitu ya, terhadap bawahan kita, nah kita pun tidak boleh melakukan kesalahan itu, gitu ya. Kita pun tidak boleh melakukan kesalahan itu. Tapi kalau kita misalnya ya memberikan peringatan ya, mengingatkan bawahan bahwasanya larangan kantor itu begini begini begini, tetapi kita justru melanggar larangan itu. Nah, itu tidak boleh dilakukan seorang pemimpin. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, poin yang paling tinggi. Selanjutnya, jika teman Anda ingin meminjam kendaraan pribadi Anda, sedangkan Anda menggunakannya ke kantor, maka yang Anda lakukan adalah A. Meminjamkannya. B. Meminta teman agar mengisi bensinnya. C. Meminta biaya sewa. D. Meminta maaf karena tidak bisa meminjamkannya. E. Meminjamkannya dengan perasaan was-was. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Tentu yang D ya. Karena konteksnya di sini kendaraan pribadi kita ya. Kendaraan pribadi kita itu akan kita gunakan ke kantor. Jadi akan kita gunakan untuk memenuhi kewajiban kita ya. Jadi kendaraan ini digunakan untuk memenuhi kewajiban kita, yaitu untuk mengantarkan kita ke kantor. Sehingganya kita bersikap untuk meminta maaf dan tidak bisa meminjamkannya. Karena kalau kita meminjamkannya, kita ke kantor menggunakan apa? Ya, mungkin nanti akan telat segala macam dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan angkutan umum ya, atau justru kita malah izin nggak masuk kantor dan lain sebagainya, itu kurang tepat ya. Karena kewajiban yang harus kita laksanakan justru tertunda atau tidak terlaksana di hari itu karena motor kita dipinjamkan. Oke, selanjutnya. Tempat saya bekerja mengalami perubahan formasi kepegawaian. Atasan saya digantikan oleh orang baru. Padahal saya sangat dekat dengan atasan yang lama tersebut. Saya akan A. Berusaha mengenal atasan yang baru agar dapat bekerja dengan optimal. B. Malas-malasan dalam bekerja. C. Mengajukan surat pindah untuk mengikuti atasan yang lama. D. Tetap bekerja seperti biasa. Atau E. Merasa kecewa dan memprotes kebijakan kantor. Jadi jawabannya adalah, kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, D ya.
Jadi kita sebagai seorang pekerja ya, baik di perusahaan swasta ataupun di pemerintah ya, kita itu harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan kantor yang mungkin berubah-ubah. Nah, dalam konteks pertanyaan ini adalah mungkin atasan yang dekat dengan kita ya, baik dengan kita ya, sudah akrab seperti kawan sendiri, seperti saudara sendiri, tiba-tiba atasan itu dipindah ke tempat lain, kemudian diganti orang yang baru. Nah, itu jangan mempengaruhi sikap kita, apalagi kewajiban kita sebagai seorang pegawai atau pekerja di perusahaan atau di kantor pemerintah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus tetap profesionalitas dan tanggung jawab. Jadi kita tetap bekerja seperti biasa. Jawaban yang paling tinggi adalah yang D ya. Selanjutnya, tetangga yang berbeda agama dengan Anda sedang merayakan hari raya dan memberikan makanan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengucapkan selamat hari raya dan memberikan makanan balasan. B. Saling memberikan makanan meskipun tidak mengucapkan selamat. C. Diam saja. D. Menolak jika diberi makanan. Atau E. Menutup pintu rumah. Jawabannya adalah oke, kita lihat ya. Nah, yang B teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya tetangga kita ya yang berbeda keyakinan terhadap kita memberikan sebuah makanan, maka kita memberikan makanan juga ya terhadap mereka ya. Jadi di sini saling memberi makanan. Meskipun kita tidak mengucapkan selamat hari raya ya, karena selamat hari raya di Indonesia khususnya itu masih dalam ruang perdebatan ya, karena agama itu masuk dalam ranah pribadi masing-masing dan ada yang meyakini bahwasanya mengucapkan selamat hari raya di luar agamanya itu tidak diperbolehkan oleh agamanya. Sehingganya tidak mengucapkan bukan menjadi hal yang membuat perpecahan, tidak ya. Nah, makanya di sini yang paling tinggi poinnya adalah tetap kita saling menghormati, menghargai ya terhadap terhadap pemeluk agama lain ya walaupun tidak ikut merayakan agamanya gitu ya. Sehingganya yang paling pas di sini poin paling tinggi adalah yang B ya. Kemudian yang A ya, mengucapkan selamat hari raya, kemudian memberikan makan balasan, kemudian selanjutnya adalah yang lain-lain ya. Jadi jawaban paling tinggi adalah yang B. Selanjutnya, tetangga Anda yang berbeda agama sering menggelar acara peribadatan yang suaranya cukup keras pada malam hari sehingga mengganggu penghuni rumah yang ada di sekitarnya. Apa yang Anda lakukan? A. Membubarkannya. B. Meneriakinya agar diam. C. Mengingatkan secara langsung dengan keras agar tidak berisik. D. Mengajaknya berdiskusi untuk mencari solusi. Atau E. Membahasnya dalam musyawarah RT yang melibatkannya. Jawabannya adalah ya kita lihat yang E teman-teman ya. Nah, ini yang paling pas ya. Jadi kita membahasnya dalam musyawarah RT. Jadi kalau musyawarah RT itu kan dihadiri oleh warga-warga yang lain, ada tokoh-tokoh di situ ya yang dituakan gitu kan, termasuk ada ketua RT. Kemudian ada dia juga karena di sini yang melibatkannya. Nah, sehingganya musyawarah itu nanti akan disepakati beberapa hal ya, yang itu kesepakatan bisa memberikan sebuah keuntungan bersama-sama gitu kan, tidak merugikan satu sama lain gitu. Jadi yang paling pas itu adalah musyawarah RT yang melibatkan tetangga kita tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya. Kelima tiga, saat melihat berita tentang banyaknya kasus korupsi, sikap Anda adalah A. Menganggap negara sudah rusak. B. Marah karena uang negara dicuri. C. Mengabaikannya karena bukan urusan pribadi. D. Mempelajari berita dan mengambil pelajaran. E. Meyakinkan diri tidak akan melakukan korupsi. Jawabannya adalah ya, jawabannya benar adalah D ya. Oke, jadi kita misalnya mendengar ya tentang banyak kasus-kasus korupsi dalam berita segala macam, kita mempelajari ya berita itu. Jadi mempelajari berita itu maksudnya dia korupsi itu dalam konteks apa? Mungkin tekanan dari istrinya, keluarganya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, dari situ kita mengambil pelajaran ya. Setelah mengambil pelajaran sehingga kita tidak terjerat dalam kasus korupsi seperti yang sudah kita saksikan di berita dan sudah mengambil pelajaran itu gitu. Jadi yang paling tinggi itu yang D teman-teman ya. Kemudian yang tinggi kedua itu yang E. Nah, setelah mempelajarinya, setelah mengambil pelajaran, baru kita meyakinkan diri tidak akan melakukan perbuatan itu. Gitu. Tapi yang pertama itu yang D, mengambil pelajaran. Ya. Selanjutnya,
Jika ada rekan kerja yang terindikasi menganut paham radikal, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengajaknya berdebat. B. Mengajaknya berdiskusi untuk meluruskan sikapnya. C. Mengadukannya pada atasan. D. Menasihatinya dengan menunjukkan bahaya sikap radikal. Atau E. Membiarkannya. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya benar adalah B, teman-teman ya. Nah, di sini kan terindikasi ya. Nah, baru indikasi-indikasi, belum tentu berarti kan terindikasi menganut paham radikal. Sehingganya dalam indikasi itu ya, sikap kita itu kita coba mengajak diskusi. Karena kan ini rekan kita ya, rekan kita dalam satu kerjaan ya. Nah, mengajak diskusi sehingganya di situ kalau ada hal-hal yang memang betul mengarah ya atau terindikasi menganut paham radikal mengarah ke sana, kita bisa meluruskan sikapnya ya dengan tentunya dengan penyampaian yang baik. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah yang B ya. Oke, selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika mengetahui indikasi adanya tindakan radikalisme? A. Melaporkan kepada pihak yang berwajib. B. Menangkap pelaku. C. Membiarkan saja demi keselamatan pribadi. D. Mencari tahu dan mengumpulkan bukti. Atau E. Bertanya kepada pelaku untuk tabayun. Jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah A ya. Kalau ini adanya tindak radikalisme ya, kita melaporkannya kepada yang berwajib yang pertama agar oleh berwajib ya itu dicari tahu ya, kemudian diamankan kalau misalnya terbukti dia melakukan tindakan radikalisme gitu. Jadi jawabannya yang A. Kemudian poin yang paling tinggi kedua adalah yang D ya. Ketiga adalah yang E. Oh, ini mohon maaf teman-teman jawabannya ya. Mohon maaf, ini jawabannya yang betul adalah yang E, teman-teman ya. Jawabannya yang betul adalah yang E. Mohon maaf. Di sini karena kita lihat masih indikasi ya. Indikasi adanya tindakan radikalisme. Jadi kita belum tahu pasti dia itu melakukan tindakan radikalisme ya, belum pasti karena ternyata di sini masih indikasi. Sehingga kalau indikasi kita bertanya langsung nih kepada pelaku hal yang pertama untuk tabayun, ya kan? Kita diskusi, kita ngobrol ya dalam rangka tabayun, ya kan? Kalau misalnya tidak terbukti berarti kan indikasi ini batal ya. Kemudian yang kedua baru yang D ya, mencari tahu ya. Mencari tahu dan mengumpulkan bukti kalau misalnya memang betul-betul arahnya ke radikalisme. Tapi yang pertama kita harus tabayun dulu ya, jangan langsung melaporkan ke pihak berwajib ya. Nah, ini tadi salah penjelasannya. Oke, teman-teman, selanjutnya di kantor saya ditugaskan di bagian pelayanan. Suatu hari ada seorang tamu yang sangat rewel. Saya akan A. Melayani dengan malas-malasan. B. Meminta teman lain untuk melayaninya. C. Melayani seperti biasa dan memberikan yang terbaik. D. Melaporkan kepada atasan. Atau E. Melakukan yang bisa saya lakukan dan tidak melayani yang tidak bisa saya lakukan. Jawabannya adalah, kita masuk ke pelayanan nih ya. Ya, jawabannya yang C sebetulnya. Jadi apapun kondisinya ya, apapun kondisinya, siapapun tamunya ya, apapun itu kita perlakukan sama. Jadi kita melayani itu seperti biasa dan tetap memberikan yang terbaik ya. Mau dia cerewet, mau dia pendiam ataupun seperti apa, itu tetap sama. Itu adalah klien ya atau masyarakat atau penerima manfaat yang wajib kita layani dengan baik. Jawabannya ada ya, C ya. Selanjutnya, Anda sedang berada di kendaraan umum yang penuh sesak dengan penumpang. Tiba-tiba pimpinan Anda nelpon dan Anda kesulitan untuk menjawab panggilan tersebut. Maka sikap Anda, A. Marah pada orang yang ada di dekat Anda, B. Menggerutu, C. Biasa saja, D. Turun dari kendaraan umum, atau E. Bersabar. Jawabannya adalah, kita lihat ya, jawaban yang paling mendekati itu adalah bersabar ya teman-teman. Karena kondisinya memang sesak tuh, mungkin nggak bisa bergerak sama sekali gitu ya. Jadi sehingganya di situ yang bisa kita lakukan ya bersabar ya. Oke, ke soal selanjutnya. Era milenium ketiga menjadikan perubahan dunia terjadi dengan cepat. Perubahan tersebut merambat ke dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya
A. Mengikuti perkembangan teknologi dari media massa. B. Mempelajari cara mengoperasikan komputer. C. Meminta orang tua untuk melengkapi barang-barang elektronik. D. Berusaha mempelajari buku pengetahuan yang baru. Atau E. Berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Ya, yang E, teman-teman ya. Nah, di sini soal-soal kaitannya dengan teknologi informasi ya. Kalau dalam teknologi informasi itu kita harus terbuka ya, harus bisa adaptasi, harus mampu mengikuti. Ya, kuncinya jawabannya di situ ya, teman-teman. Sehingga di sini yang paling tepat relevan adalah yang E ya. Kita belajar menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir. Oke, selanjutnya. Ada seorang pegawai yang kurang memahami Microsoft Excel. Sikap saya, A. Mempertanyakan bagaimana dia bisa diterima jika tidak bisa Microsoft Excel. B. Mengajaknya diskusi. C. Memberikannya buku panduan belajar Microsoft Excel. D. Menyuruhnya melihat bagaimana cara saya bekerja menggunakan Microsoft Excel. Atau E. Memberikannya buku panduan belajar dan mengajarinya poin pentingnya. Jawabannya adalah, ya, yang E ya, teman-teman ya. Nah, ini masih perkembangan teknologi informasi ya. Jadi ada seorang pegawai nih, dia nggak paham nih Microsoft Excel. Jadi sikap kita itu tentunya memberi sebuah buku panduan ya untuk dia belajar, tapi sebelumnya kita mengajari poin-poin pentingnya dulu. Sehingga saat belajar dia sudah bisa belajar dengan baik. Nah, ini yang paling tinggi nilainya, yang E. Selanjutnya, terakhir, pekerjaan saya menuntut kemampuan mengoperasikan gadget yang baik untuk berhubungan dengan mitra kerja. Untuk itu saya akan A. Meminta bantuan orang lain saat berhubungan dengan mitra kerja. B. Saya lebih suka berkomunikasi dengan cara bertemu langsung. C. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk berkomunikasi. D. Mencoba untuk mempelajari perkembangan teknologi saat ini. E. Mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuan. Jawabannya adalah, kuncinya itu teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan teknologi informasi, di situ jawabannya yang mengarah kepada kita menyesuaikan teknologi-teknologi yang baru. Kita harus mampu untuk itu. Kita harus mampu bisa menggunakan teknologi baru. Kita harus bisa adaptasi terhadap teknologi. Nah, jadi jawabannya yang mengarah ke situ, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang D ya. Mencoba untuk mempelajari perkembangan teknologi saat ini ya. Jadi paling tinggi jawabannya ini ya, yang mengarahkan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau soal teknologi informasi, jawabannya itu yang mengarahkan kepada kita untuk bisa mengikuti perkembangan itu gitu. Oke, teman-teman. Demikianlah ya simulasi soal untuk TKP SKD CPNS tahun ini. Mudah-mudahan simulasi yang sudah kita lakukan tadi ya, latihan yang sudah kita lakukan tadi itu menambah sedikit wawasan pada kita sehingganya saat kita pas ujian nanti sudah bisa menjawab soal-soal dengan baik. Jadi pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di simulasi soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.